Jadi ketika weton itu bayi lahir belum dikenalkan Tuhan. Bayi lahir belum diajari berdoa. Bayi lahir punya otak yang untuk berpikir. Seperti juga binatang punya otak. Nah, ini ketika lahir itu bayi belum memakai pikiran, tapi dia tetap hidup. Belum diajari bagaimana cara survive atau menjaga kehidupan, tapi bayi tetap hidup karena kasih itu masih ada di dalam bayi itu. Jadi agama itu enggak, bagi anak itu belum mengenal, tapi kasih Tuhan ada di dalam janin, bayi janin itu. Nah ini makanya di situ disebut weton. Weton itu perhitungan waktu matahari dan rembulan. Nah perhitungan waktu dan rembulan ini disebut kolok. Makanya siapapun orang Jawa itu harus dirubah. Karena orang jangan sampai melupakan waktu, menyia-nyiakan waktu. Nah, ada manusia mana yang tidak, orang mana yang tidak melupakan waktu. Pasti rakitan sedetik, semenit, sedina, orang dino ada lupa nyepeleknya waktu. Makanya bagi orang Jawa harus diruat. Enggak ada yang diruat, semuanya diruat. Nah ini saya akan mulai dengan tema ini, mengingatkan kembali ke titik nol ketika bayi lahir gitu. Menawi suluk sabda dadi menika terus pundi Pak babaranipun? Sabda dadi itu adalah ketika ucapan seperti tepung gelang. Tepung gelang itu cerita legenda atau mitologi Baru Kelinting. Itu suruh menggigit ekornya. Tapi ternyata nggak sampai. Ketika nggak sampai, lidahnya ya nyambung ke ekor itu akhirnya sampai. Dan tepung gelang ini sebenarnya adalah sabdo. Karena lidah lati itu penting. Jadi di sini sabdo. Jadi ketika sabdo itu adalah seperti juga ketika Tuhan. Sabdo dadi itu ya sabdonya Tuhan ketika ada di dalam diri kamu, ketika tepung gelang mata rantai hidup. Nah, sebagai simbol sebuah raja, seorang raja itu simbolnya adalah sebuah pengayomannya itu adalah payung. Itu kalau rakyat itu adalah caping. Itu sebenarnya simbol tepung gelang, piramida tepung gelang. Nah, sabdo dadi itu sebenarnya ini sabda Tuhan. Jadi ketika saya punya doa ini, harapan saya ini nanti menjadi doa dari utusan dari Tuhan yang lewat kegiatan ini. Harapan saya begitu. Sangkan sir dat sifat aran gesang paran sagung guna langgeng. Kalangkung ageng miguna genah genep sabdaning Sang Hyang Maha Wilasa kawit mulaning sabda dadi cipta gatra cetha mawujud winedaring sabda dadi sarimit Sang Hyang Maha kawit purwaning sabda dadi dumunung nunggil anane nenggih Gusti sang sangkan paraning dumadi. Nah setelah dari mantra lalu ke suluk sabda dadi ini lalu muncul Mas Kumambang. Mas Kumambang itu seperti cerita janin yang ada di lahir, yang masih suci di alamnya Tuhan. Lalu di situ setelah Mas Kumambang nanti muncul Mijil. Setelah Mijil nanti muncul Kinanti. Jadi bayi itu harus didampingi. Nah ini doa ini sampai Kinanti. Dan Kinanti sendiri itu sebenarnya bahwa sopo sing nganti ya sing gawe urip. Sopo Gusti sopo? Gusti Pangeran. Kok Gusti Pangeran, kok dudu Gusti Allah. Nah, karena Gusti itu bagus ngati. Pangeran ini panggon pangeran. Lah ngenger ning ngene sapa ya ngenger ning ngene Gusti bagus ngati. Nah, ini
tembangnya Mas Kumambang ini saya sebut Mas Kumambang Mahajendra. Jadi ini sebuah mata rantai hidup. Kalau orang Jawa dulu ketika belum mengenal agama itu sebenarnya sudah mengenal Tuhannya lewat cara memahami dirinya sendiri. Sapa sejati ningsun. Ketika memahami dirinya sendiri sapa sejati ningsun, akhirnya orang disebut sudah ponorogo. Wong wis pono marang ragane. Bahwa urip ternyata ono sing uripi sapa? Nggih. Sing gawe urip kan. Lah, sing gawe urip iku kok iso wong sing gawe urip ora ono? Lumantar kahanan urip alam. Banyu, bumi, angin, geni, astabrata, kewan, tanaman segala macam. Itu mata rantai hidup. Setelah Ponorogo akhirnya memahami mata rantai hidup itu disebut Sastra Jendra. Setelah memahami Sastra Jendra, memayu-hayu ning bawana. Itu ketika sudah memayu ning hayu ning bawana, akhirnya cakra manggilingan, langgeng. Makanya nggak ada konsep mati. Jadi tembang ini saya sebut Mas Kumambang Mahajendra, dan Mas Kumambangnya sendiri masih pakemnya Simbah. Tapi Mahajendranya itu cengkok saya. Boleh saya tembakkan? Jadi ini sebenarnya adalah apa ya? Kalau Simbah pernah membuat peradaban yang mahakarya, kayak membuat candi, membuat macam-macam gitu. Dan sekarang kita zaman baru ini kita membuat apa untuk nanti ke depan. Nah, salah satunya karya sastra saya membuat bareng kawula nampi daya luwe ngrukti sagung gesang watonandon sing Gusti tansah memayu bebrayan memayu hayuning gesang guna gambuh gamblang jumbuh manjing cinangkung ing Ponorogo Sastra Jendra hangragani ageman aji cimateng kayun mitaya nyipati hasta brata berantas tur bilahi